Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yang nikmat itu tiada habis-habisnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan kita tidak akan sanggup menghitung sekian banyak yang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semoga kita dapat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang abdan syakura, yang pandai bersyukur. Ikhwan fillah rahimakumullah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan satu perintah, yaitu perintah berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya perintah puasa ini punya kemuliaan, punya tujuan, punya hakikat yang ingin dicapai, bagaimana mengantar manusia, khususnya orang-orang yang beriman itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun persoalannya kemudian adalah, apakah puasa kita itu betul-betul mengantar kita menjadi orang-orang yang bertakwa atau tidak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu hadisnya menjelaskan, rubba shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanyalah lapar dan dahaga. Oleh karena itu, hadis ini memberikan satu penjelasan kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa tidak semua orang berpuasa secara otomatis akan diampuni dosanya. Tidak semua orang yang berpuasa secara otomatis dia akan mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana puasa yang akan mengantar kita kepada ketakwaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan terkait dengan itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan diampuni dosanya. Yang pertama terkait dengan keimanan. Ternyata berpuasa yang baik itu harus diawali dengan keimanan. Keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dilandasi oleh niat yang tulus, dilandasi oleh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berpuasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkait dengan amalan puasa ini pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seluruh amal anak Adam adalah untuk dirinya. Adapun puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Yang pertama adalah dengan keimanan. Karena keimanan ini akan mengantar kita untuk memaksimalkan waktu kita dalam berpuasa ini, sehingga puasa kita tidak menjadi sia-sia. Karena orang-orang yang beriman itu dalam melaksanakan aktivitasnya, termasuk di dalamnya adalah berpuasa, itu tidak dijalankan dengan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman itu beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dia memaksimalkan waktunya untuk hal-hal yang baik-baik, tidak untuk hal-hal yang mu'ridun. Lalu bagaimana perjalanan puasa kita sehingga bisa maksimal? Maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Di antaranya adalah bagaimana kita akan mengisi waktu kita sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Orang yang penuh dengan keimanan, dia akan mengisi waktunya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat.
Yang pertama diantaranya adalah membaca Al-Quran. Bagaimana sepanjang hari kita mampu mengisi waktu kita di luar aktivitas keseharian kita yang sudah menjadi kewajiban kita, kita isi dengan banyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran akan memberikan kebaikan-kebaikan pada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu akan datang pada yang suka membacanya, pada ashabihnya di yaumil qiyamah nanti untuk memberikan syafaat. Yang kedua adalah zikir. Selain membaca Al-Quran, yang kita perbanyak sepanjang waktu kita di bulan suci Ramadan ini adalah berzikir. Tinggalkan waktu kita untuk hal-hal yang negatif, untuk hal-hal yang tidak produktif. Apakah itu bermain game, apakah itu bermain Facebook, apakah itu bermain hal-hal yang memang akan merugikan waktu puasa kita, yang kemudian harusnya kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hal ini bisa menjadi renungan dan kesadaran kita semua, sehingga Ramadan kita adalah Ramadan yang maksimal, puasa kita adalah puasa yang maksimal, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadanallahu ikum ajmain al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.